Fanzur kaifa bada'a bi itsbatir rububiyyah wal thumma bi itsbatil infirad. Lihat, perhatikan bagaimana Allah menetapkan ketuhanannya dengan firman-Nya Rabbul Masyriqi wal Maghrib. Tuhan timur dan Tuhan barat, pemilik timur dan pemilik barat. Semua makhluk yang ada di timur dan di barat milik Allah. Allah lah Tuhannya. Allah lah yang maha berkuasa pada mereka. Thumma bi'itsbatil infiradi bil ilahiyah. Kemudian Allah Ta'ala tetapkan akan kemahatunggalannya bil ilahiyah dengan ketuhanan. Dengan firman-Nya la ilaha illahu. Tidak ada Tuhan selain Dia. Di sini Allah mengisbatkan bahwa zatnya adalah maha tunggal. Tidak ada Tuhan selain Dia. Kamu kalau percaya tidak ada Tuhan selain Allah yang maha berkuasa, yang maha menentukan segalanya, kenapa harus risau? Kenapa harus gelisah? Kenapa harus kebingungan? Tsumma amarana bitawakkuli alaihi jalla wa ala. Kemudian Allah perintahkan kita untuk bertawakal, berpasrah diri alaihi atasnya, jalla wa ala, zat yang maha luhur dan lagi maha tinggi. Falam yabqa fi tarkihi udhrun lil bariyah. Maka tidak ada tersisa di dalam meninggalkannya bertawakal itu udhur atau alasan apapun lil bariyati, bagi seluruh bariyah makhluk ini. Allah Ta'ala sudah tetapkan ketuhanannya dengan firman-Nya Rabbul Masyriqi wal Maghrib. Kemudian Allah Ta'ala tetapkan kemahatunggalannya dengan firman-Nya la ilaha illahu. Artinya kamu tidak usah lagi nyari siapapun, cukup dengan Allah dan kepada Allah saja. Lalu diperintahkan lagi fattakhidhu wakila, maka jadikanlah ia sebagai wakilmu, pelindungmu, yang mengawasimu. Begitu. Kita ketika memiliki sebuah tempat usaha besar, lalu kemudian kita sewa beberapa orang untuk menjaga tempat kita tersebut, yang sekarang dikenal dengan security atau satpam. Ketika kita tinggalkan tempat kerja kita itu, gudang kita itu yang diawasi oleh security atau satpam, hati kita merasa tenang, hati kita merasa tidak gelisah karena ada yang mengawasinya. Siapa? Security, satpam. Siapa security dan satpam itu? Manusia biasa yang lemah. Kalau dia ngantuk dia bisa tidur. Kalau dia kelaparan dia makan. Kalau dia lengah bisa saja orang jahat masuk ke gudang itu. Tapi kita merasa tenang, tidak gelisah ketika ada satpam dan security yang menjaga tempat usaha kita. Kenapa kita masih gelisah ketika memasrahkan segala urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah mengantuk, la ta'khudhuhu sinatu wala naum, dan tidak pernah tidur. Kenapa kita mesti risau ketika menyerahkan segala urusan kita kepada Allah, zat yang tidak makan dan tidak minum, melainkan Ia yang memberi makan dan memberi minum. Kepada makhluk kita bisa tenang. Masa kepada Allah pencipta makhluk kita tidak tenang? Mestinya lebih tenang ketika memasrahkan segala urusan kita kepada Allah ketimbang kepada makhluk. Disinilah letak lemah atau kuatnya tauhid seseorang. Karena bertawakal ini urusannya kembali kepada tauhid. Kuat atau lemahnya ada di situ. Kalau kita masih risau, masih tidak tenang, berarti tauhid kamu kurang. Nah di sini nih kita bisa menguji tentang tingkat ketauhidan kita, lemah atau kuat. Apakah ada rasa pasrah dan tawakal kepada Allah ataukah tidak? Jika ada, berarti cikal bakal kuatnya tauhid ada di dalam hati. Tinggal kita siram, kita jaga, dan kita pupuk agar semakin tumbuh dan kuat. Begitulah para arifin, begitulah para aulia dan salihin. Kadar tingkatan ketauhidan mereka itu tinggi, sehingga tawakal mereka itu sangat kuat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Karena orang-orang yang bertawakal itu derajatnya macam-macam, mulai dari level yang paling bawah sampai atas. Abu Hamzah As-Sufi rahimahullahu taala, itu Abu Hamzah termasuk orang yang sangat kuat tawakalnya kepada Allah. Suatu saat dia berjanji dengan dirinya sendiri dan hanya Allah yang tahu. Dia bilang, demi Allah, dari sejak saat ini saya hanya bertawakal kepada Allah dan tidak memerlukan atau berhajat kepada makhluk lagi. Sehingga apabila saya mengalami sesuatu, saya akan minta bantuan dan pertolongan hanya kepada Allah, bukan kepada yang lainnya. Hingga pada suatu ketika Abu Hamzah As-Sufi rahimahullahu ta'ala sedang berjalan untuk pergi haji ke Tanah Suci. Beliau melewati gurun pasir yang amat luas. Hingga pada suatu ketika beliau sedang asyik berjalan dan tidak menyadari bahwa ada sumur yang sangat dalam di depannya. Karena beliau melihat gundukan-gundukan pasir yang tebal, dikira jalan lempang dan lurus, ternyata ada lubang di situ. Maklum, sumur di padang pasir pastinya sangat dalam sekali. Akhirnya apa? Beliau terjatuh ke dalam sumur itu. Ketika itu beliau akan berteriak minta tolong. Lalu beliau teringat akan janjinya kepada Allah, bahwa dia tidak akan pernah minta tolong kepada makhluk manapun. Dia hanya berpasrah diri kepada Allah. Akhirnya dia berdiam dan malu untuk minta tolong. Tiba-tiba di tengah beliau sedang terpuruk di dalam sumur tua itu, ada dua orang pelancong, dua orang pengembara yang sedang lewat di gurun pasir. Dua orang pengembara itu melihat ke arah sumur. Karena sumur sangat gelap, sehingga apa yang ada di dalam tidak kelihatan. Abu Hamzah As-Sufi hampir berteriak minta tolong kepada dua orang itu. Tapi dia lagi-lagi teringat janjinya, bahwa dia tidak akan pernah minta tolong kecuali hanya kepada Allah. Dia lihat, loh ada dua orang nih. Tinggal teriak kan, saya ada di bawah. Dua orang itu tentu bisa mendengar suaranya dan mengetahui bahwa ada orang yang jatuh di bawah. Tapi karena Abu Hamzah diam, ingat janjinya kepada Allah, tawakalnya kepada Allah, dia diam. Dia memilih untuk berpasrah diri kepada Allah. Saya, ya Allah, menepati janji saya kepadamu. Engkau yang maha menolong, engkau yang maha melihat, engkau yang maha mendengar, bahkan engkau yang maha mengetahui apa yang tersirat di dalam dadaku. Saya malu minta tolong kepada makhluk. Ini derajat tawakalnya sudah level atas ini. Akhirnya apa? Dua orang tadi pergi. Dikira pergi jauh, ternyata pergi mengambil batu. Batu besar. Untuk apa? Untuk menutupi sumur tua itu. Kata dua orang itu, wah ini sumur berbahaya bagi orang yang bepergian melalui jalan ini. Sebab kalau tidak tahu pasti akan nyemplung jatuh ke dalamnya. Bagaimana kalau kita tutupi saja dengan batu? Kata temannya itu kepada temannya yang lain. Kata temannya yang lain, baik, ayo kita cari batu besar, kita tutupi saja, kita sumbat saja mulut sumur ini. Abu Hamzah ada di dalamnya. Kata Abu Hamzah, ya Allah, kalau memang takdirku meninggal, mati saya hari ini. Ditutupi hampa udara, nggak bisa nafas, kan begitu. Udah gelap di dalam, hampa udara lagi. Akhirnya dua orang ini kemudian mengambil batu. Lagi-lagi Abu Hamzah As-Sufi hampir berteriak, ingin memberitahu bahwa saya ada di dalam, gak usah ditutupi sumurnya. Lagi-lagi dia teringat janjinya kepada Allah, bahwa dia tidak akan pernah meminta pertolongan kepada makhluk pun, hanya berpasrah diri kepada Allah. Ini tauhidnya sudah kuat. Akhirnya apa? Biar Allah maha tahu kok. Lalu kemudian batu itu diletakkan di atas sumur tua, di mulut sumur. Abu Hamzah pasrah, hanya mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup Allah perwakilanku. Dia maha tahu dan dia sebaik-baik perwakilan. Tiba-tiba di tengah-tengah dia sedang seperti itu, terdengar auman binatang buas yang suaranya itu sangat mirip dengan suara singa. Auman suara binatang buas itu menggelegar sampai ke dalam sumur tua itu dan didengar
oleh Abu Hamzah As-Sufi. Loh, suara apa lagi itu, kata Abu Hamzah. Ternyata binatang buas yang ada di dekat sumur tua itu adalah singa raksasa yang berbadan besar. Yang kemudian singa itu menggeser batu yang menyumbat sumur tua tersebut dengan mudahnya. Karena badannya memang sangat besar. Dia geser dengan kakinya sehingga batu itu tersisih dari mulut goa. Kaget Abu Hamzah. Dia dari bawah melihat jelas makhluk besar itu. Ternyata singa raksasa bertubuh besar. Ada apa lagi, kata Abu Hamzah As-Sufi. Jangan-jangan ini adalah singa padang pasir yang sedang kelaparan, yang sedang mencari mangsa. Ya Allah, kalau memang saya ditakdir meninggal dunia, gak apa-apa saya jadi makanan singa ini. Tiba-tiba singa raksasa yang besar itu menghulurkan tangannya ke arah sumur. Saya tambah kaget. Tapi tangan itu mendekati tubuh saya. Seakan-akan saya pahami dari bahasa isyaratnya menyuruh saya untuk berpegangan. Akhirnya saya pegang tangan singa yang besar itu, tiba-tiba dia angkat sehingga aku pun terbebas dari keterpurukanku di dalam sumur tua. Sehingga aku keluar lagi ke tanah lapang gurun pasir itu. Saya langsung kaget. Saya kira singa ini ingin memangsa saya. Malah sebaliknya, menyelamatkan saya dari keterpurukan saya di dalam sumur tua itu. Akhirnya Abu Hamzah As-Sufi mendengar suara mengatakan, "Kaifa ya Aba Hamzah, najjainaka minal halak bil halak." Bagaimana wahai Abu Hamzah, aku telah selamatkan engkau dari kebinasaan dengan makhluk yang membinasakan. Sehingga ditundukkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyelamatkan Abu Hamzah As-Sufi yang terpuruk di dalam goa. Di dalam sumur tua itu. Kami selamatkan engkau dari kebinasaan, yaitu sumur tua, bil halak, dengan makhluk yang bisa saja membinasakan kamu, yaitu singa besar itu. Berkat apa? Berkat tawakalnya kepada Allah. Dia sudah mengikat janji kepada Allah sehingga malu untuk minta tolong kepada makhluk. Dan Allah tidak akan pernah mengingkari janjinya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah nggak pernah mengingkari janjinya.